adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih pagi ini? Pasti baik ya. Adik-adik, pada penasaran kan soal video Bina Iman online minggu ini? Yuk kita simak video berikut. Kepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam acara Bina Iman secara online di rumah masing-masing. Sebelum kita mengawali kegiatan Bina Iman ini, mari kita bersatu dalam doa dan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun untuk mempersiapkan mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Berkati kami Bapa, berkati kami orang tua kami, berkati para pembimbing Bina Iman kami, agar kami tetap sehat dalam perlindungan-Mu. Siapkan hati kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman ini, untuk bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, mengikuti aktivitas, dan mengikuti kegiatan yang lainnya di rumah kami. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu tetap setia mengikuti dalam masa pandemi ini. Kuatkan iman dan hati kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Kak Dian. Sekarang kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 26. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapatinya mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat ke-22, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian,
pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Duh, maaf ya, kalian baru aja selesai sarapan. Adik-adik udah sarapan belum? Adik-adik jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting banget untuk mengawali hari. Nah adik-adik, tadi kalian sarapan pakai roti gandum. Adik-adik sarapan pakai apa? Pasti ada yang pakai nasi, ada yang pakai bubur ayam, atau ada yang sama kayak kalian, pakai roti gandum juga. Oh ya adik-adik, ngomongin soal roti gandum. Adik-adik tahu nggak sih kalau roti gandum itu selain enak, juga bermanfaat loh untuk kesehatan. Nah adik-adik, untuk sebagian orang yang menjadikan roti sebagai makanan pokok mereka, roti itu merupakan hal yang sangat penting loh. Kalau kita sih kayaknya nasi ya adik-adik. Rasanya gimana gitu kalau belum makan nasi. Betul nggak? Oh ya, adik-adik tahu nggak sih bahwa roti itu tidak hanya dijadikan makanan pokok oleh masyarakat saat ini. Di dalam kitab suci tercatat bahwa roti sangat penting untuk hidup. Nah, sekarang kakak mau ngetes adik-adik nih. Adik-adik ingat nggak peristiwa ketika Tuhan menyiapkan roti untuk bangsa Israel ketika mereka di padang gurun? Setiap pagi Tuhan mengirimkan roti dari surga untuk bangsa Israel agar mereka tetap hidup. Dan mereka tetap tercukupi makanannya. Selain itu, apakah adik-adik ingat kisah bahwa Yesus yang memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Nah adik-adik, Kak Dian yakin betul bahwa adik-adik semua ingat betul kisah-kisah tadi yang sudah Kak Dian ceritakan. Kisah ketika Tuhan memberikan makan bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Lalu kisah tentang Yesus yang memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik tahu betul kan bahwa roti itu tidak akan bertahan lama dan pasti lama-kelamaan akan membusuk dan jadi basi. Alhasil rotinya nggak bisa dimakan lagi deh. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu betul bahwa roti adalah hal yang sangat penting bagi hidup manusia. Karena itu Tuhan Yesus menginginkan sesuatu yang lebih bertahan lama dari hanya sekedar roti. Maka dalam bacaan Yohanes, Kak Dian mengutip bacaan dari Yohanes, Injil Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Nah adik-adik, jika kita lapar dan kita ingin hidup, kita membutuhkan roti. Tapi jika kita menginginkan hidup yang lebih lama, maka kita membutuhkan Tuhan Yesus yang adalah roti kehidupan. Jadi hari ini Gereja Katolik sedang merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam bacaan hari ini mengingatkan kita semua tentang sebuah peristiwa ketika Yesus sedang makan malam bersama dengan para murid-muridnya. Kalian mau ulang sedikit dari ayat yang ke-22. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Nah, adik-adik, bacaan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Adik-adik, Yesus yang adalah roti hidup tidak hanya memberikan rasa kenyang atau rasa puas dalam diri kita dalam waktu yang sesaat, tapi selama-lamanya. Nah adik-adik, sekarang kita mulai ikut aktivitas bersama Bu Anas yuk. Jangan lupa ya, nanti aktivitasnya dikerjakan lalu dikirim ke grup WhatsApp ya. Oke, yuk kita lihat cara bikinnya. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bu Anas. Jangan bosan ya kalian tiap minggunya bikin aktivitas. Kali ini kita akan membuat piala dan hosti. Bahan yang kita butuhkan: pola gambar piala. Kalian bisa menggambarnya sendiri ya. Kertas panjang untuk tiang penyangga. Bulatan besar, pola bulatan besar sebagai bentuk hosti. Nah, kalian gunting dulu gambar piala ini. Terus ditempel di kertas yang agak tebal biar nanti pialanya bisa berdiri.
hostinya ditempel di atasnya. Jangan lupa dia warnain sebagus-bagusnya. Terus tiang penyangganya ditempelkan di belakangnya ya, biar nanti bisa berdiri seperti ini. Nah, selamat berkreasi, tetap semangat, kirimkan hasil kreasi kalian ke grup Bia Gregorius. Dadah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, surya haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai. Bagaimana adik-adik semua? Setelah kita mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah masing-masing, senang tidak? Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita bersatu dalam doa, membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Terima kasih Bapa atas segala berkat rahmat-Mu, sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini, menjaga hati, menjaga kesehatan. Terima kasih Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu atas segala berkat rahmat-Mu. Berkati juga kepada orang tua kami yang selalu setia mendampingi dan menemani kami, menyiapkan semuanya. Begitu juga kepada para pembimbing Bina Iman, agar tetap sehat, tetap setia melayani dan membimbing kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman secara online ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih, kita memasuki masa Paskah. Paskah berarti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, Tuhan Yesus sudah bangkit, anak-anak juga harus bangkit untuk maju bersama Kristus, bangkit dari kemalasan, ya, bangkit untuk mau aktif kegiatan Bina Iman dan lain-lainnya, bangkit juga untuk belajar juga, ya. Maka untuk menutup perjumpaan kita, pertemuan kita pada hari ini, Romo akan memberikan berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian, kakak-kakak pembina, dan keluarga kita masing-masing senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
adik-adik. Gimana tadi Bina Iman online-nya? Pasti seru kan? Nah, kalau seru, jangan lupa ya untuk selalu ikutin Bina Iman online di YouTube Bina Iman Sato Gregoris Agung. Sampai ketemu di Bina Iman online selanjutnya adik-adik. Dadah!